Adapun Ummul Munzir Salma binti Qais An-Najjariyah meminta kepada beliau untuk mengampuni Rifa'ah bin Samwal Al-Qurazi. Lalu Rifa'ah masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Jadi ada beberapa yang ini ya, dari Bani Quraizoh kemarin yang ditawan. Nah, ini ada beberapa juga orang-orang yang minta pengampunan kayak gitu ya. Islam akhirnya, karena dia Islam akhirnya kan diampunin. Ngampun dia. Iya, karena kan takutnya nanti orang Quraizo itu akan berkhianat kembali, maka disuruh masuk Islam. Kemarin kan ada perjanjian nggak jadi kan? Karena mereka nggak mau. Ada beberapa orang Bani Quraizo yang masuk Islam pada malam sebelum mereka menyerah. Jadi harta, darah, keluarga mereka karena mereka menyerah ya, mereka dilindungi. Dan pada malam itu muncul Amr yang tak ikut bergabung dengan Bani Quraizo untuk melanggar perjanjian. Muhammad bin Maslamah yang bertugas menjaga beliau melihat Amr tadi ya. Dia dibiarkan pergi dan tidak diketahui kemana perginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi seluruh harta rampasan dari Bani Quraizo setelah mengambil seperlimanya. 3 bagian diperuntukkan bagi barisan penunggang kuda, sedangkan pasukan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Nah, kenapa? Iya, memang ada ininya, ada aturannya. Ya, karena penunggang kuda tuh di bagian depan, Mas. Dianya sebagai ininya ya, sebagai taruhlah banyak andilnya ya, bisa kemana-mana kan bagian penunggang kuda itu. Sedangkan para tawanan diserahkan kepada Sa'ad bin Zaid Al-Ansari untuk dibawa ke Najd, lalu dijual di sana dan dibelikan kuda serta senjata. Dijadikan budak ya, dijual. Rasulullah memilih untuk diri beliau salah seorang wanita mereka, yaitu Raihana binti Amr bin Junafah. Wanita itu tetap berada dalam hak beliau hingga beliau meninggal dunia. Menurut Al-Kalbi, beliau membebaskan Raihana dan menikahinya pada tahun 6 Hijriah. Dia meninggal dunia saat beliau pulang dari Haji Wada, lalu dikuburkan di pemakaman Baqi. Ini di dalam Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa sebelum itu beliau menawarkan untuk menikahi Raihana tadi dan menyuruhnya untuk masuk Islam serta mengenakan hijab, jilbab. Tapi Raihana menolak karena dia tetap akan memeluk agama Yahudi. Beliau justru tertarik terhadap dirinya dan memisahkannya dari tawanan lain. Akhirnya Raihana mau memeluk Islam. Setelah urusan Bani Quraizo selesai, doa seorang hamba yang solih, yaitu Sa'ad bin Mu'az dikabulkan. Ya, sebelumnya ini cerita sebelumnya nih. Sebelumnya Rasulullah membuatkan sebuah kemah di dekat masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk menjenguknya. Menjenguk Sa'ad bin Mu'az. Setelah urusan Bani Quraizo selesai, lukanya semakin parah dan pecah. Dari bagian luka itu mengalir luka Sa'ad bin Mu'az. Mungkin nanah-nanah ya. Dari bagian luka itu mengalir darah hingga mengalir ke kemah lain di sampingnya yang ditempati oleh Bani Ghifar. Mereka berkata, "Wahai penghuni kemah, apa yang mengalir ini?" Ternyata darah itu berasal dari luka Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia meninggal karenanya. Jadi doa Sa'ad bin Mu'az itu adalah agar dia syahid. Ketika lukanya Sa'ad bin Mu'az ini dia kena pada waktu perang Khandaq, Mas. Iya, pada waktu perang Khandaq. Ada syahid kan di situ kan? Nah, di Bani Quraizo tidak syahid udah selesai, tapi baru dia meninggal.
Di dalam Sahih Al-Tirmizi disebutkan dari hadis Anas, dia berkata, saat jenazah Sa'ad bin Mu'az diangkat, orang-orang munafik berkata, betapa ringan jenazahnya. Terus Munafik kan? orang-orang munafik, Munafik yang nggak orang bisa iya dia tuh Islam, tapi dia menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengikuti apa yang ada di dalam Islam, diperintahkan dalam Islam. Dia ngomong kayak gini, orang munafik itu betapa ringannya ringan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah bersabda, karena para malaikatlah yang mengangkat jenazahnya. Bukan karena badannya ndak kate isi atau kurus kerempeng, tapi malaikat yang membawanya. Sewaktu mengepung Bani Quraizo, ada seorang muslim yang meninggal, yaitu Khalid bin Suwaid, karena ditimpu alat penggiling oleh seorang Bani Quraizo. Selama pengepungan itu ada pula yang meninggal, yaitu Abu Sinan bin Misan. Iya namanya Abu Sinan bin Misan, saudara Ukasyah. Sedangkan Abu Lubabah tetap dalam keadaan terikat di masjid selama 6 hari. Dia minta ampun kan, taubat kan? Abu Lubabah. Iya. Sedangkan ya, karena Rasulullah itu menunggu apa yang akan disampaikan oleh Allah terhadap orang-orang yang berlari dari perang tadi. Setiap tiba waktu sholat, ada seorang wanita yang menghampirinya dan melepas talinya agar dia bisa sholat. Setelah itu dia mengikatnya lagi. Pada dini hari sebelum subuh, wanita itu meminta ampunan bagi Abu Lubabah, yang saat itu beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah berdiri di ambang pintu lalu berkata, "Wahai Abu Lubabah, terimalah kabar gembira karena Allah telah mengampunimu." Maka seketika itu juga orang mengerumuni Abu Lubabah untuk melepaskan talinya. Namun Abu Lubabah menolak ya untuk dilepaskan oleh orang-orang itu, kecuali Rasulullah yang akan melepaskannya. Nah, saat melewatinya untuk mendirikan sholat subuh, Rasulullah pun melepaskan talinya. Peperangan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah 5 Hijriah. Adapun pengepungan berjalan selama 25 hari. Oh, lama ya. Tapi lamalah Palestina. Setahun lebih. Allah menurunkan beberapa ayat tentang perang Ahzab Bani Quraizo dalam surat Al-Ahzab. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keadaan orang mukmin dan munafik, kemudian kehinaan yang diderita oleh pasukan musuh dan kesudahan para pengkhianat.